Shalom, salam damai, berkah dalam. Perikop dengan judul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Matius 26 ayat 17 sampai 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya, Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihan ya si Yudas. Kasihan. Kenapa? Ini karena Yesus mengatakan ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi yang tertulis itu adalah apa? Yesus akan disalibkan, dibunuh, disalibkan dan mati kan. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi celakalah orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dibunuh. Dengan kata lain itu menjadi otak. Ya, otak itu pembunuhan berencana. Kalau duniawi mah paling hukumannya hukuman mati ya. Kalau di surga nanti, di akhirat nanti hukumannya apa itu? Hukumannya neraka ya. Wah, itu kekal. Ya itu makanya kasihan Yudas. Kasihan. Mengapa? Ini pertanyaan mengapa Mengapa Yesus tidak bisa, atau apakah Yesus tidak mau memperingatkan Yudas? Bukankah Yesus bisa ya memperingatkan Yudas ya, bahwa Yudas, mengapa kamu akan melakukan apa yang kamu akan lakukan? Ingat Yudas, itu dosa. Apakah Yesus belum mengatakan itu ya? Apakah Yesus belum memperingatkan Yudas bahwa yang dilakukannya itu salah? Kan Yudas suka mencuri uang ya, uang kas. Ya maklumlah zaman dulu itu kan tidak ada audit, tidak diaudit, tidak pakai tanda terima. Pokoknya prinsipnya ya percaya saja sama saya. Percaya saja sama saya. Ya cara saya begini ini. Nah, makanya untunglah orang saat ini tidak percaya satu pada yang lain ya. Karena tidak percaya maka kita butuh tanda terima. Itu tadi, tanda terima, nota, bukti, dokumentasi, apapun lah yang untuk membuktikan adanya transaksi. Nah, kembali, apakah Yesus tidak memperingatkan atau menyelamatkan Yudas? Kasihan sekali Yudasnya. Apakah Yudas masuk neraka? Saya tidak tahu.
Tapi mari kita lihat dari sisi positifnya ya. Kalau saya rasa sih ya, menurut saya Yudas sudah diperingatkan Yesus, cuman tidak tertulis dalam Alkitab ini, tidak tertulis kan, semuanya tidak bisa ditulis ya. Kan dalam bab terakhir atau di buku kitab mana itu dibilang kalau semuanya mesti ditulis di dalam buku, maka seluruh dunia ini tidak sanggup untuk mencatat apa yang terjadi atau apa yang mesti dicatat mengenai Tuhan Yesus. Jadi tidak semuanya tercatat. Jadi saya rasa ya, tentu dengan bimbingan Roh Kudus juga ya, Yudas itu sudah diperingatkan. Jadi setiap orang dari kita sudah diperingatkan, ditegur oleh Tuhan Yesus. Mari kita tidak seperti Yudas yang sudah ditegur tetap tidak takut kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak takut kepada teguran Tuhan. Kalau kita ditegur, kita harus legowo, harus berbesar hati. Ya memang teguran itu kadang menyakitkan, sakit, tersinggung, bisa ditegur. Misalnya disuruh pakai tanda terima ya. Saya beli tadi tidak pakai tanda terima. Ya kita tegurnya baik-baik lah supaya tidak tersinggung. Tapi tetap saja harus diberitahu. Kalau istilahnya mungkin bukan ditegur tapi diberitahu. Kamu beli, mana tanda terimanya? Oh nggak ada kok. Ya mestinya gini ya. Kalau membelanjakan uang yang bukan uangmu, misalnya uang publik atau uang orang lain, kamu harus minta tanda terima supaya nanti saya bisa lihat harganya berapa, jumlah barangnya berapa, jenisnya apa, bentuknya seperti apa, keadaannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau rusak apakah boleh dikembalikan, minta ganti dan sebagainya ya. Lain kali kamu ini ya, kalau lain kali kamu pakai uang lagi, kamu pakai minta tanda terima. Itu. Jadi yang untuk pertama diampuni, nggak pakai tanda terima, tidak pakai nota. Tapi lain kali tegurannya akan lebih keras kalau tidak kembali lagi diulangi kesalahan. Seperti itulah. Jadi Tuhan Yesus atau ya Bapa di surga sekarang sudah bersama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menegur kita. Mula-mula itu memang dari halus, tegurannya halus. Tapi kalau kita kadang-kadang tidak peka, tegurannya mulai berat, mulai keras ya. Jadi ya sebelum mendapat teguran yang keras, kita segeralah berubah ya. Tentu kita butuh juga kekuatan dari Tuhan Yesus, bantuan Tuhan Yesus agar kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Itu nggak mudah memperbaiki kesalahan, kita harus butuh bantuan Roh Kudus. Mari kita minta kepada Tuhan untuk menguatkan kita di dalam perjalanan hidup kita, dalam pertobatan kita, khususnya memperbaiki diri kita sendiri dulu, karena itu butuh kekuatan juga dari Tuhan. Dengan bantuan Tuhan kita pasti bisa memperbaiki diri kita. Bagi saudara yang ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Sampai jumpa di perikop berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua.